program nasional, program pemerintah pusat, program pemerintah daerah, dan pemerintah daerah itu provinsi maupun juga kabupaten, itu harus bersinergi. Kita memastikan kita mendukung agar pembangunan itu yang sesuai dengan janji-janji politiknya, visi misi yang dilakukan, itu betul-betul dapat dilakukan atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Salam jumpa di podcast Era Rindet Manokwari, tentunya dalam topik-topik kita yang berbeda dalam edisi kali ini. Saya Yuki Kubiari dan juga tanpa berlama-lama, saya juga sudah bersama dengan Bapak Abdullah Manarai ST, selaku anggota DPD Republik Indonesia, tapi juga selaku senator. Dan kalau mungkin lebih akrab, biasanya kalau untuk masyarakat di wilayah Papua Barat sudah kenal dengan Bapak Songko Merah. Iya, terima kasih untuk hadir dengan podcast kami hari ini. Nah, topik kita membangun infrastruktur berkualitas untuk kemajuan daerah. Nah, mengapa membangun infrastruktur di wilayah kita, tentunya di wilayah Papua Barat itu penting? Iya, membangun infrastruktur di Papua Barat itu memang sangat penting sekali, karena kita tahu bersama bahwa pertama Papua Barat, bukan hanya Papua Barat sebetulnya, tapi tanah Papua pada umumnya, kita mempunyai sumber daya yang begitu besar. Sumber daya, terutama sumber daya alam ya, baik di laut, di darat maupun di hutan, di gunung. Nah, sehingga sumber daya alam yang begitu besar ini belum dapat terkelola dengan baik, belum dapat memberikan kesejahteraan yang baik untuk masyarakat. Nah, kenapa itu terjadi? Karena sarana prasarana pendukung atau kita bilang infrastruktur untuk bagaimana menghubungkan daerah atau penghasil sumber daya alam dengan kota itu sangat terbatas sekali, sangat terbatas dan belum memadai, sehingga itulah yang mengakibatkan bagaimana kita membutuhkan infrastruktur untuk mendukung daripada sektor pembangunan itu tadi. Itu yang memang menurut saya kenapa sampai infrastruktur itu menjadi sesuatu yang penting di tanah Papua. Apalagi kalau kita bilang kita wilayah Papua ini wilayah yang kaya akan sumber daya alamnya, semua ada di Papua. Nah, yang menjadi pertanyaan, sudah tercover dengan baik SDM di wilayah Papua untuk mendukung infrastruktur di Papua Barat? Nah, tadi kita punya keterbatasan dengan infrastruktur itu tadi, karena memang kita dihadapkan dengan berbagai tantangan juga, tantangan terutama yang tadi saya sampaikan, geografi. Tantangan geografi kita, alam kita, dan tidak semua bisa ditempuh dengan darat, harus melalui kapal, harus melalui laut, bahkan juga udara. Dan itu yang terjadi. Yang pertama itu. Yang kedua, kita dihadapkan dengan tantangan sumber daya yang kita miliki, baik dalam mengelola itu, terutama anggaran, kemudian sumber daya manusia, untuk bagaimana mengelola potensi sumber daya alam yang ada, yang melimpah ruah yang tadi kita katakan sangat besar itu. Sangat besar, ya. Kemudian yang ketiga, kita juga dihadapkan dengan tantangan tenaga, profesi untuk bagaimana mengelola itu tadi, sumber daya juga ya. Sumber daya, betul. Dan yang keempat itu terkait dengan keamanan dan stabilitas politik. Itu juga kadang menjadi hambatan, tantangan dalam sebuah bagaimana pembangunan yang ada di Papua Barat ini. Cuma memang kalau bicara terkait dengan keamanan dan stabilitas politik, kita bersyukur karena kita di Papua Barat hari ini jauh lebih aman, jauh lebih terkendali keamanan dibandingkan mungkin dengan provinsi lain di tanah Papua. Dan yang kedua, kita telah melaksanakan pesta demokrasi, baik pemilihan kepala daerah, provinsi, kabupaten, dan ini semua sudah berjalan dengan baik. Itu artinya bahwa stabilitas politik, stabilitas keamanan, ada kepercayaan besar daripada masyarakat terhadap pemerintah untuk bagaimana hadir untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat di tanah Papua ini, khususnya di Papua Barat. Nah, terkait juga dengan infrastruktur,
pastinya ada infrastruktur yang dibangun dengan jangka panjang, Ya, tapi juga ada jangka pendek. Nah, untuk wilayah Papua Barat menjadi prioritas utama yang bisa dikembangkan di wilayah Papua Barat dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, program strategisnya. menurut saya program strategis yang harus dilakukan itu adalah bagaimana pemenuhan infrastruktur dasar daripada masyarakat. Ya. Pemenuhan infrastruktur dasar daripada kebutuhan daerah. Infrastruktur dasar kita itu apa? Ya, bagaimana pendidikan, kesehatan, kemudian afirmasi keberpihakan kepada ekonomi masyarakat daerah. Nah, itu dapat terpenuhi. Ya. Nah, sehingga sarana prasarana pendukungnya, infrastruktur untuk mendukung itu menjadi sesuatu yang penting. Kita butuh jalan raya untuk menghubungkan satu daerah ke daerah yang lain. Kita butuh transportasi yang baik di laut dan juga udara. Kita butuh penyediaan air bersih. Kita butuh saluran drainase yang baik dan juga listrik. Dan saat ini kita diharapkan dengan era digital, kita juga butuh digital informasi yang baik, informasi yang bisa tersampaikan untuk untuk masyarakat kita. betul, bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat di seluruh pelosok yang ada di tanah Papua ini. Oke. Nah, untuk membangun sebuah infrastruktur di daerah sehingga membuat masyarakat kita bisa sejahtera, bisa berkualitas, tentunya juga ada alokasi anggaran yang diturunkan Betul. untuk satu daerah dalam membangun infrastrukturnya. Bagaimana DPD RI, terutama Bapak dua orangnya yang mewakili masyarakat, suara masyarakat ini. Nah, untuk mengawal alokasi anggaran infrastruktur itu turun dari pusat sampai peruntukannya bagi kebutuhan masyarakat di Papua Barat. Menurut saya yang dilakukan untuk bagaimana memastikan bahwa infrastruktur itu dapat dirasakan untuk masyarakat. Yang pertama itu menurut saya itu adalah pendekatan kolaboratif itu tadi. Pendekatan yang bagaimana keterlibatan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah untuk bagaimana memetakan potensi daerah yang kita miliki. Sehingga harus saling bersinergi. Dan terutama juga di dalamnya itu banyak terkait dengan anggaran, ketersediaan anggaran. Apa yang menjadi masalah di kabupaten harus bisa juga dialokasikan oleh pemerintah provinsi untuk bisa membantu untuk itu. Begitupun juga pemerintah pusat harus mengambil peran juga untuk bagaimana melihat hal-hal yang tidak bisa terjangkau oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah daerah dalam hari ini kabupaten maupun provinsi. Pemerintah pusat harus hadir untuk memastikan bahwa pembangunan itu bisa dirasakan atau bisa memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah kita. Nah, kemudian apakah ada regulasi atau semacam kebijakan-kebijakan baru mungkin yang juga saat ini sedang diperjuangkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur terutama untuk wilayah kita? Betul. Kalau kita lihat di Papua Barat, itu kan hari ini ada beberapa program atau proyek strategis nasional yang hadir di tanah Papua, terutama kita di Papua Barat. Kita berharap agar program atau proyek pembangunan strategis nasional ini harus memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat di Papua. Kesejahteraan ini apa? Dapat menaikkan tingkat ekonomi masyarakat. Mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik dan juga fasilitas kesehatan yang terpenuhi. Akses mereka untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lain atau jalan itu juga harus terpenuhi dengan baik. Nah, sehingga hadirnya berbagai macam program pembangunan nasional di Papua itu harus memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Harus memberikan arti bagi bagaimana mereka meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah. Itu sebetulnya sih prinsipnya, intinya di situ. Sejauh ini keterlibatan masyarakat lokal juga dalam pembangunan infrastruktur itu dilibatkan atau seperti apa? Seharusnya kita harapkan itu. Masyarakat harus hadir, terlibat di dalam setiap proses pembangunan yang ada. Proses pembangunan yang ada itu baik artinya sebelum maupun telah dilaksanakan, kehadiran masyarakat itu sangat penting. Kenapa? Itu terbukti atau indikatornya itu dilihat dari sejauh mana
keikutsertaan masyarakat, terus masyarakat bisa mendukung daripada pembangunan yang adil. Nah, itu yang mungkin harus dilakukan agar peran masyarakat di situ bisa terlibat di dalam seluruh sektor. Maka mereka membutuhkan informasi, yang jelas, apa manfaatnya, apa dampaknya daripada sebuah pembangunan itu bagi masyarakat. Saya optimis bahwa kalau masyarakat kita diberikan informasi, diberikan edukasi, diberikan manfaat dampak dari pembangunan di sebuah daerah, apalagi berdampak bagi masyarakat di sekitarnya, masyarakat kita pasti mendukungnya. Kenapa? Karena dampak itu pasti memberikan kesejahteraan bagi mereka. Mereka berharap ekonomi masyarakat bisa tambah baik, pendidikan mereka bisa lebih baik juga, kesehatan dan lain seterusnya. Benar. Nah, itu saya yakin simple. Masyarakat kita sederhana, mereka punya menerima pembangunan itu tidak rumit sebetulnya. Nah, jadi kalau ada hadirnya pembangunan di satu daerah, tapi masyarakat kita mengkritisi dalam artian mereka tidak memberikan dampak bagi kesehatannya, pendidikannya justru termarginalkan, ekonomi mereka tidak dapat tersalurkan, malah terjadi hambatan, atau artinya karena hadirnya pembangunan di situ yang tadinya mereka harus tempuh dengan jarak, mungkin jalan kaki, tapi akhirnya sudah bisa difasilitasi dengan jalan. Itu yang kita harapkan. Nah, sehingga harus memberikan dampak. Ukurannya di situ, indikatornya itu sebetulnya di situ. Masyarakat bisa menerima, merasa happy dengan pembangunan yang ada, karena mereka juga ikut merasakan dampak dari. Nah, oleh karena itu yang terpenting itu pertama menurut saya adalah edukasi, informasi kepada masyarakat bahwa tujuan daripada pembangunan itu untuk mereka, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pembangunan daerah. Ketika informasi yang disampaikan itu disampaikan dengan baik, pasti masyarakat kita, saya optimis, dapat menerima dan pasti mendukung daripada setiap program pembangunan yang ada. Gitu. Nah, untuk wilayah Papua Barat sendiri atau wilayah kita, apakah saat ini ada program khusus yang mungkin sedang atau dijalankan ataupun juga mungkin masih mengarah ke sana untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, apalagi sampai ke wilayah-wilayah terpencil di Papua Barat? Iya, saya berpikir bahwa program pemerintah hari ini, apalagi di pemerintahan baru Presiden Prabowo ini, dia fokus untuk bagaimana meningkatkan ketahanan pangan daripada masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dan tentu ini juga harus kita sambut dengan baik karena kita di Papua, terutama Papua Barat, dan mungkin juga pada umumnya tanah Papua, sebagian besar masyarakat kita, terutama masyarakat Papua ini, tinggal di sebuah daerah-daerah, terisolir, daerah-daerah terpencil. Mereka mempunyai sumber daya alamnya, hutannya, lautnya. Nah, sehingga kita berharap kehadiran pemerintah ini betul-betul serius untuk memperhatikan masyarakat. Informasi yang disampaikan harus betul-betul sampai kepada dengan baik. Pembangunannya juga harus betul memberikan dampak manfaat bagi masyarakat. Sehingga apabila itu terjadi, saya yakin bahwa masyarakat akan mendukung dan memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat tentunya, dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Oke. Nah, selaku mewakili suara masyarakat, langkah dari DPD RI dalam memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun itu memiliki kualitas yang baik dan akan terus berlanjut. Iya. Sebagai anggota DPD RI, kebetulan saya sendiri di Komite 2 yang bergerak di bidang atau membidangi bidang infrastruktur, sumber daya alam, energi, pertanian, kehutanan yang berkaitan dengan daerah. Tugas kita adalah mengawasi undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Mengawasi undang-undang itu di dalamnya juga adalah mengawasi pelaksana undang-undang. Pelaksana undang-undang ini adalah pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah. Sehingga tugas kita adalah memastikan program nasional, program pemerintah pusat, program pemerintah daerah, dan
pemerintah daerah itu provinsi maupun juga kabupaten itu harus bersinergi. Oke. Tidak bisa lagi kita jalan masing-masing. Pusat buat program sendiri, daerah membuat program sendiri, begitupun pemerintah di bawahnya, pemerintah daerah di bawahnya. Nah, harus ada sinkronisasi program. Oke, jadi koordinasinya tetap dibangun dari Koordinasi pusat, harus terbangun. daerah, Betul, sampai betul. ke pemangku kepentingan. Sampai ke kepentingan di bawah. Ya. Nah, itu sehingga itu harus terbangun hari ini. Dan saya melihat ada sisi positif di sini bahwa dengan pemerintahan yang baru, pemerintah telah melakukan itu, melakukan koordinasi setelah dilantik. Presiden melantik para menteri semua melakukan koordinasi, menyatukan visi misi. Setelah dilantiknya para gubernur, para bupati, Pak Presiden juga mengumpulkan, menyatukan visi misi. Ini sesuatu yang positif yang kita tentu harus memberikan apresiasi positif bahwa ada keseriusan dari pemerintah untuk bagaimana hadir nantinya di dalam pelayanan pada masyarakat, terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, itu. Jadi tingkat koordinasi itu penting. Tingkat koordinasi penting. Oke, harapan dari Bapak untuk masyarakat kita untuk terus mendukung setiap fasilitas-fasilitas pembangunan terkait infrastruktur yang ada di wilayah kita. Betul. Harapan saya tentu sebagai masyarakat kita mendukung, memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Kenapa kita harus memberikan kepercayaan? Karena hari ini telah terjadi regenerasi pergantian kepemimpinan, presiden, gubernur, bupati, ada optimisme baru dari kita masyarakat dan semua proses ini berjalan dengan baik dan lancar, aman, terkendali. Itu artinya bahwa masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Sekarang tinggal kepercayaan amanat yang diberikan oleh kepada pemerintah, kita memastikan kita mendukung agar pembangunan itu yang sesuai dengan janji-janji politiknya, visi misi yang dilakukan, itu betul-betul dapat dilakukan atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Oke. Dan tentunya masyarakat juga harus mendukung setiap proses pembangunan. Kita mendukung, tapi juga memberikan mengawasi, kemudian memberikan informasi apabila ada hal-hal yang mungkin tidak di lapangan yang tidak sesuai atau tidak memberikan dampak yang barangkali mungkin harus dilakukan sebuah komunikasi yang baik, disampaikan ke ke pemerintah. Baik, banyak sekali edukasi yang sudah diberikan untuk masyarakat kita, tentunya juga untuk pemirsa kita di program kami secara khusus pada podcast RRI-Net. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan setiap program-program kami, atau Anda bisa nonton langsung di channel YouTube kami RRI-Net, tapi jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Ini demi kepentingan kita, demi pembangunan dan kemajuan infrastruktur di wilayah Papua Barat. Terima kasih juga untuk kebersamaan dengan podcast kami hari ini di RRI-Net Manokwari, untuk kehadiran dari Bapak Abdullah Manarai selaku anggota DPR RI, tapi juga selaku perwakilan yang menyuarakan suara rakyat untuk pemerintah kita. Saya Keku Biari, saya akhiri podcast RRI-Net Manokwari untuk hari ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ibu, Terima kasih waktunya.